Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 24, Putri 9 Sain. Jika ini terungkap, itu akan menjadi tindakan pengkhianatan terhadap sekte tersebut. Hanya orang gila atau orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Pelindungmu merasa dia termasuk salah satu dari dua kelompok itu. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, mereka akan memiliki potensi yang tak terbatas jika mereka mengikuti bocah berusia 13 tahun ini. Namun pada akhirnya ini hanya berdasarkan intuisi. Hati Nan Huairen juga terkejut. Ini adalah pilihan hidup yang sangat penting, dan masternya telah memilih takdirnya. Nan Huairen tahu apa jawabannya. Hanya dengan satu kata dari senior, dan aku akan melompati api dan air tanpa ragu-ragu. Nan Huairen berkata dengan sangat serius setelah menarik nafas dalam-dalam. Sebelumnya, ketika dia memanggil Cie senior, itu memiliki arti yang berbeda. Karena itu adalah bagian dari kebiasaan sekte, dan sekarang, kata senior memiliki konotasi yang berbeda. Seorang anak berusia 13 tahun hampir membalikan gerbang 9 sen iblis. Dia berani meremehkan tetua yang dinobatkan sebagai bangsawan kerajaan, dan dia mampu berbicara dengan tenang di depan Raja Iblis. Orang lain akan berpikir Cie terlalu arogan, atau dia tidak tahu kekuatannya sendiri. Namun itu karena mereka tidak melihatnya melintasi hutan kekacauan hati dan membunuh pelindung gua dan muridnya. Nan Huairen mengerti bahwa persepsi orang lain tentang Cie sama sekali tidak akurat. Cie sebagai murid utama sekte kuno Dupa Pembersihan berani membunuh seorang pelindung dan meminta putri gerbang 9 sen iblis untuk menjadi pelayan. Dia sudah merencanakan segalanya sebelum melangkah ke gerbang 9 sen iblis. Mengetahui dia bisa keluar tanpa cedera. Nan Huairen sangat cerdas, dan dia memikirkan dengan cermat. Bahkan dia berusaha sekuat tenaga sepanjang hidupnya. Puncaknya adalah menjadi tetua untuk sekte kuno Dupa Pembersihan. Mungkin dengan adanya Cie akan merubah takdirnya. Melihat keduanya bergabung dengan barisannya, Cie menganggukkan kepalanya dan dengan berani mengumumkan, "Suatu hari, kalian berdua akan mengerti betapa bijaksananya keputusan yang telah kalian buat hari ini. Lalu apa yang kita harus laporkan ketika kembali ke sekte?" Kata pelindungmu bertanya-tanya dengan hati-hati. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pengadilan dan pernikahan terlalu penting. Dia tidak tahu harus berkata apa. Cie tersenyum pada pelindungmu dan menjawab, "Jika Tetua Yun ingin berbicara denganmu, maka menurutku kau harus melakukan hal berikut." Apa yang Cie suruh dia lakukan membuat pelindungmu merasa tidak nyaman. Sebelum keberangkatan mereka, tetua pertama dari gerbang 9 sen iblis telah bertemu dengannya dan meminta agar cerita tentang penjaga surgawi dirahasiakan. Pada saat itu, pelindungmu belum menyetujui permintaan itu. Pelindungmu tahu apa yang harus dan tidak boleh dia katakan selama cerita dipilih menguntungkan dirinya dan Cie. Akhirnya, mereka bertiga meninggalkan gerbang 9 sen iblis. Pelindung Yuhe secara pribadi bertemu dengan mereka. Belakangan ini, tidak ada seorang pun dari sekte kuno Dupa Pembersihan yang pernah menerima kehormatan seperti itu. Gerbang dibuka, dan portal antara sekte kuno Dupa Pembersihan dan gerbang 9 sen iblis diaktifkan. Akhirnya, kelompok 3 orang telah kembali ke rumah mereka. Setelah meninggalkan kuil, mereka mengambil nafas dalam-dalam dan menikmati roh surgawi dari sekte kuno Dupa Pembersihan. Mereka memikirkan peristiwa yang terjadi dan merasa seperti baru bangun dari mimpi mereka. Kembali ke sekte kuno Dupa Pembersihan. Sebagai orang yang memimpin perjalanan untuk uji coba antara dua sekte, pelindungmu segera pergi menemui 6 tetua untuk memberikan laporannya. Cie kembali ke puncak gunungnya. Dia berdiri dengan tenang di puncaknya, menghadap seluruh sekte kuno Dupa Pembersihan.
Dia ingat ketika Kaisar Abadi Mingren masih hidup, area sekte membentang 1 juta mil dan energi halusnya seluas lautan. Sekarang, tidak hanya area yang diatur oleh sekte kuno dewa pembersihan yang berkurang, tetapi energi halus dari sekitarnya perlahan mengering. Siapapun yang berdiri di tanah ini akan merasa bahwa esensi dunia dari sekte telah menjadi sangat tipis. Hari ini, sekte kuno dewa pembersihan seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin atas seorang lelaki tua yang bisa menemui ajalnya kapan saja. Li Jie menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak memilih kota pelindung surga atau kuil dewa perang. Bahkan gerbang 9 Saint Iblis pun tidak. Dia akhirnya memilih sekte kuno dewa pembersihan yang terus menurun. Seperti yang disebutkan di atas, dia tidak menyukai master sekte sebelumnya dari sekte kuno dewa pembersihan. Tahun itu, dia berharap Minran akan memilih murid yang berbeda untuk menjadi master sekte berikutnya. Bahkan, ketika bakat para murid ini tidak sekuat murid pertama, Li Jie sangat menghargainya karena karakternya. Sayangnya, setelah dia bangun dari tidur nyenyaknya, dia menemukan bahwa murid pertama telah menjadi master sekte baru dan menyatakan sektenya sebagai sekte yang bersifat tradisional. Li Jie tidak pernah menyukai tipe orang yang menganggap diri mereka sebagai satu-satunya yang berpegang teguh. Itulah sebabnya dia tidak pernah kembali ke sekte kuno dewa pembersihan atau peduli dengan pasang surutnya. Namun di era ini, di mana dia mendapatkan kembali tubuh aslinya, orang pertama yang dia temui adalah iblis tua dari sekte kuno dewa pembersihan. Li Jie sendiri mengajar Minren. Dalam arti tertentu, dia adalah pencipta sejati dari sekte kuno dewa pembersihan. Dia yakin dia bisa menyalakan kembali kejayaan lamanya. Suatu hari, sekte kuno dewa pembersihan di bawah komandonya akan menyapu langit dan bumi, memerintah atas 9 dunia. Li Jie begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari kedatangan Nan Huairen. "Senior, tetua ingin bertemu denganmu," kata Nan Huairen sambil menunggu sampai Li Jie selesai merenung sebelum dia berbicara. Li Jie sedikit mengangguk dan mengikuti Nan Huairen ke kamar besar. 6 tetua telah berkumpul di sana sebelumnya dan mereka semua menatap Li Jie. Suasana di kamar besar tiba-tiba menjadi bermartabat dan tenang. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. 6 tetua sebelumnya telah mendengar laporan pelindung Mo tentang peristiwa terkait persidangan. Tetapi pelindung Mo tidak mengungkapkan semuanya. Dia berkonsentrasi pada Li Jie melewati hutan kekacauan hati. Dia sengaja meninggalkan pertarungan dengan Su Hui dengan hasil yang tidak jelas. Dia menyebutkan tongkat menghukum ular atau kendali Li Jie atas 4 penjaga surgawi. Dia bahkan menyimpulkan bahwa kemenangan Li Jie atas Su Hui adalah murni keberuntungan. "Kau telah berhasil melewati persidangan," kata tetua pertama secara resmi bertanya pada Li Jie. Sebenarnya 6 tetua tidak memiliki keyakinan apapun mengenai perjodohan ini. Tetapi hal yang mustahil telah terjadi. Li Jie lulus uji coba, tetapi detail yang lebih mengejutkan adalah dia bisa melewati hutan kekacauan hati. Li Jie mengabaikan suasana misterius di ruangan itu dan berseru, "Tetua yang terhormat, itu benar. Sepertinya aku harus mendapatkan hadiah yang dijanjikan kepadaku, kan?" "Tentu saja akan ada hadiahnya. Tapi aku ingin kau menjelaskan satu hal," kata tetua pertama bertanya. "Dari apa yang aku dengar, Su Hui adalah murid muda yang terkenal dari gerbang 9 Saint Iblis. Kultivasinya sama dengan pemimpin bagian di sekte kami. Kau baru saja bergabung dengan sekte kami dan belum pernah berkultivasi sebelumnya. Bagaimana kau bisa mengalahkannya?" "Tetua yang terhormat, hukum merit itu rumit. Bela diri itu sederhana. Aku mempraktekkan teknik pisau ganda tak terlihat dengan cara yang aneh. Selama lawan mengungkapkan kelemahan dalam pertahanan mereka, dia akan segera menerima pukulan maut. Ketika datang ke pertempuran hidup dan mati, orang berani yang akan menang." Li Jie dengan tenang menjawab pertanyaan dari tetua pertama. "Omong kosong," seorang tetua bernama Xiong tiba-tiba berteriak dan dengan dingin melanjutkan.
Seorang manusia yang menyatakan bahwa dia telah membunuh seorang kultivator mada surga melalui teknik belaka adalah konyol. Tetua Xiong ini sebelumnya telah mendukung Li Jie. Namun hari ini dia berbicara dengan dingin. Dan dia bahkan tidak bahagia. Sebelum dan sesudah itu seperti langit melawan kedalaman. Li Jie memandang Tetua Xiong dan berbicara perlahan. Tetua yang terhormat, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan bukan berarti aku juga tidak bisa. Dia kemudian melihat tetua yang tersisa di ruangan itu. Tetua yang terhormat, hari ini aku adalah pahlawan dari sekte kuno dupa pembersihan. Jika tetua benar-benar berpikir aku telah menipu dalam beberapa cara, maka kalian dapat menanyai orang-orang yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Orang-orang seperti pelindungmu atau orang-orang dari gerbang 9 sain iblis. Semua tetua tahu di dalam hatimu bahwa perjalanan ke gerbang 9 sain iblis ini sangat berbahaya. Dengan pergi ke gerbang 9 sain iblis, kami pada dasarnya akan menuju kematian kami sendiri. Namun karena reputasi sekte kuno dupa pembersihan, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku akan melakukan hal yang sama lagi. Hari ini, aku kembali sebagai pahlawan. Apa alasan dibalik kecurigaanmu padaku? Ini adalah bagaimana kau memperlakukan seorang pahlawan? Jika ini kenyataannya, maka hati orang-orang akan menjadi dingin. Siapa yang mau mengorbankan diri mereka untuk sekte itu lagi? Kata Li Jie. Li Jie berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Sebelum keberangkatan kami memiliki kesepakatan. Apakah kau, tetua yang terhormat, ingin menarik kembali kata-katamu? Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku bergabung dengan sekte ini adalah sebuah kesalahan. Sekte kuno dupa pembersihan kami adalah garis keturunan kaisar abadi selama banyak era. Jika para tetua tidak setia dengan kata-kata mereka, lalu bagaimana kita bisa tetap dapat dipercaya sebagai sekte? Apakah sekte kami dapat dipercaya atau tidak, terserah kau untuk berkomentar. Seorang tetua berteriak dengan keras. Li Jie mengabaikan reaksi tetua ini dan terus melanjutkan. Aku mempertaruhkan hidupku untuk masuk ke gerbang 9 sain iblis dan keluar dengan sukses besar. Jika tetua memenuhi janji sejak hari itu tanpa menuduh aku berbohong, aku tidak akan mengkritik. Kalau tidak, aku akan menangis tidak adil karena keberhasilan perjalanan ini berpotensi dipertaruhkan dengan hidupku. Selesai berbicara, Li Jie dengan dingin memelototi keenam tetua. Pada saat ini seorang tetua terbatuk. Ekspresinya mengandung sedikit rasa malu. Tetua pertama mulai berbicara. Li Jie, bukan karena kami ingin mencaci makimu. Masalahnya semua ini hanya sedikit aneh. Mari kita kesampingkan hal suhui. Aku ingin mendengar bagaimana kau berhasil melewati hutan kekacauan hati. Mata tetua pertama menjadi cerah dan menatap Li Jie seolah-olah dia ingin melihat melalui anak kecil itu. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.